Hai semuanya, kenalin, aku Eldery Risma, aku dari Bisnis Digital FEB Unpad angkatan 2018. Aku ini asalnya dari Jogja, bukan dari Nangor-Ratumun Bandung, dan aku anak pertama dari 2 bersaudara. Terus kemudian tanggal lahirku kemarin 1 Desember 2000. Terus habis itu, apa lagi ya, saat ini alhamdulillah sedang diamanahi untuk menjadi Kepala Biro Kesekretariatan BEMPAT 2020. Gitu. Sebenarnya tahun 2020 menurutku hampir sama kayak tahun-tahun biasanya, cuma karena semakin tua dan semakin dewasa, jadi otomatis beban yang ditanggung pasti lebih berat. Jadi ya aku harus bersiap untuk itu, dan kemarin aku sempat gak siap untuk menghadapi quarter life crisisnya. Jadi kayak ya aku sempat mengalami ups and downs. Gitu. Untuk tahun 2020 ini cukup emosional ya, jadi mungkin kehitungnya titik rendah karena aku sempat berada dalam fase dimana udah desperate mau ngelakuin apapun, entah itu urusan akademis atau urusan keluarga atau percintaan atau apapun, kayak udah nggak ada harapan untuk melanjutkan itu semua. Tapi ya alhamdulillah sekarang masih still exist and masih bisa struggle untuk itu. Jadi kan pandemi nih, otomatis kegiatan di universitas sendiri harus berubah jadi daring, dan otomatis juga aku harus pulang ke Jogja. Terus aku pulang ke Jogja itu rasanya kayak aku ketemu apa yang selama ini aku hindari, selama 2 tahun belakangan ini aku hindari. Dan aku harus menghadapi itu lagi dengan posisi yang berbeda, dengan posisi apa yang lebih dewasa dan udah terlanjur keenakan di Jatinangor. Makanya sempat down banget waktu awal pandemi dan harus balik ke rumah. Terus kemudian ya banyak faktor yang bikin aku down. Sebenarnya nggak cuma 2020 sih, jadi ini tuh kayak bom waktu gitu loh. Yang kejadian aku dari kecil sampai aku gede, semuanya ketumpuk-tumpuk dan aku tahan sendiri sampai akhirnya itu meledak pas kemarin, mungkin sekitar sekitar bulan Agustus atau September itu itu benar-benar kayak nyerah, rasanya kayak udah nggak mau hidup lagi, kayak gimana ya, karena ngerasa diriku sendiri tuh nggak worth it untuk bertahan hidup, dan kayak aku ini nggak dibutuhin, aku ini nggak berguna, aku nggak berguna untuk siapa-siapa, dan aku nggak bisa dijadikan sebagai tolak ukur sebagai kakak yang baik, karena aku punya adik. Aku nggak bisa dijadikan sebagai tolak ukur kakak yang baik untuk adikku sendiri, malah adiknya yang lebih baik daripada aku merasa kayak gitu kan. Terlebih orang tua aku itu cara didiknya termasuk yang keras, jadi kayak udah kondisinya kayak gitu, makin tertekan, dan ya gitu terus. Kejadian dari tahun-tahun sebelumnya, dari tahun 2019, 18, 17, 16 itu aku tahan untuk nggak speak up ke siapa-siapa, tapi akhirnya meledak beneran tahun 2020, dan akhirnya waktu itu pas yang aku ceritain tadi sempat down banget, akhirnya bener-bener udah sampai dimana aku cutting lagi, terus nggak tahu. Jadi pernah aku inget itu hari Minggu. Hari Minggu itu kan ini di rumahku tuh ada 2 lantai, jadi aku ada di lantai 2 kamarku, dan nggak tahu kenapa tiba-tiba sore hari nggak ada angin, nggak ada hujan, kayak ngerasa kok gue hampa banget ya, kok hidup gue kayaknya gini-gini aja ya, kok gue nggak progresif, nggak bisa jadi inspirasi untuk adik gue dan lain-lain. Karena orang tua menanamkan sesuatu di dalam otak bahwa ayo lu harus lebih baik daripada adik lu, dan lu harus jadi contoh yang baik untuk adik lu. Jadi otomatis nggak bisa jadi diri sendiri, jadi kayak disetir kalau di rumah. Terus habis itu down banget, orang tua nggak bisa ngerti, akhirnya ya udah ketika habis kejadiannya, habis sholat asar,
setelah azan asar gitu, bener-bener aku sadar tapi aku nggak bisa ngontrol apa yang aku lakuin. Akhirnya cutting, terus pas cutting itu udah bener-bener capek, nangis yang nggak tahu kenapa aku nggak bisa ngontrol diriku sendiri gitu. Kayak berusaha menyemangati tapi nggak bisa, kayak udah lu nggak guna. Dan ya udah, terus akhirnya udah terus lemas, langsung di lantai doang. Habis itu sekitar jam 11-an kebangun karena ada temen yang miss call. Terus habis itu ngerasa kok capek banget ya, kok tangan gue kayak gini ya, gue bisa ngapain. Jadi kayak kok malah jadi kayak gue tadi kayaknya nggak kayak gini deh, gue tadi kayaknya nggak melakukan ini deh. Kayak baru realize that aku menyakiti diriku sendiri dengan cara itu. Terus akhirnya alhamdulillah masih diberi kesadaran untuk tetap menjalankan hidup, maksudnya nggak melakukan cutting lagi. Terus akhirnya aku bikin surat tuh untuk orang tua aku bahwa aku tuh sebenarnya kayak gini, aku dari kecil nyimpen hal ini, cuma aku emang nggak bilang sama Umi sama Abi kayak gitu kan. Terus maaf ya, aku belum bisa jadi anak yang baik untuk Umi sama Abi. Terus habis itu nggak bisa jadi apa yang diharapkan, nggak bisa jadi apa yang dipengenin Umi Abi. Terus akhirnya aku bilang juga sama Umi pasti nggak tahu kan, aku pas tahun lalu, lebih tepat tahun 2019, aku pernah bener-bener rasanya pengen udahan aja karena waktu itu sempat tertekan gara-gara acara divisi acara, dan aku merasa sangat tertekan oleh perbuatan beberapa orang. Terus itu yang bikin aku drop, dan ya udah. Tapi alhamdulillah masih bisa survive karena aku di kosan ada temen, jadi kayak ada yang bisa ngehandle kalau misalnya aku baru down. Sedangkan waktu di Jogja, kalau misalnya aku di kamar di atas sendirian kan nggak ada yang handle, otomatis aku harus bisa handle diriku sendiri kan. Nggak ada yang udah kamu nggak boleh kayak gitu, kamu jangan pegang itu dulu ya, kamu sekarang tidur aja gitu, nggak ada. Jadi kayak sebenarnya selama ini I'm struggling against myself, and ya itu yang bikin akhirnya aku sempet down banget. Terus udah cerita sama Umi semua bahwa aku tuh dulu pernah kayak gini. Terus pas subuh tiba-tiba diketok sama Umi. Tapi aku masih bangun, aku nggak tidur. Akhirnya setelah jam 10 itu selesai, aku nggak tidur. Terus Umi ngetok, Kak tolong bukain, Umi mau ngomong. For the first time Umi minta izin kalau misal buka kamar. Jadi kayak agak amazed juga, ya, wah tumben nih izin kalau mau buka kamar. Karena aku merasa kalau misal buka kamar tanpa ketok dulu tuh kayak privasinya terganggu kan. Tumben banget kayak diketok. Terus aku bilang nggak mau bukain, terus tolong Umi mau ngomong sebentar. Terus ya udah, akhirnya Umi masuk. Terus akhirnya udah aku bukain pintu, tapi dalam keadaan bener-bener lantai masih ada darah dan lain-lain. Terus kayak Umi lihat dulu, terus ini diberesin dulu Kak, kayak gitu kan. Udah aku beresin. Sebenarnya waktu itu masih malu ketemu Umi karena mataku sembab dan lain-lain. Kayak ini bukan gue biasanya, karena aku biasanya tuh di depan orang tuaku tuh kayak the girl, kayak anak yang apa namanya istilahnya, kayak tongkat yang tegak kuat gitu. Tapi ternyata sekabu itu. Terus akhirnya Umi nanya, kamu tuh sebenarnya kenapa? Kamu ngapain? Kamu kok kayak gini, kenapa? Terus aku bilang, udah nggak kenapa-napa, nggak ada apa-apa. Ya udah kayak gitu doang. Terus habis itu Umi ngerasa bersalah lah. Umi kayak, maafin Umi ya, mungkin Umi dulu pernah melakukan apa yang nggak baik buat kamu sehingga bikin kamu sekarang kayak gini. Terus aku bilang, enggak, ini gak gara-gara Umi doang. Karena emang aku menyadari bahwa aku jadi kayak gitu, dan jadi down banget bukan gara-gara Umi doang, tapi ada faktor eksternal lain. Terus habis itu kayak beliau minta maaf terus, tapi tetap beliau kekeh dengan Daniel. Kayak dulu Umi diginiin juga sama aku, kayak
sama aja gitu loh, maksudnya nggak, pada akhirnya nggak memotivasi gue untuk tetap melanjutkan hidup, malah kayak dibandingin kayak dulu Umi aja kuat. Nah itu yang bikin aku kayak kok gemah gini lagi sih, apa sih, kayak baru nggak butuh digituin Umi, kayak gitu rasanya pengen ngomong, tapi aku cuma diem aja. Dan pas Umi minta maaf, akhirnya minta maaf sambil nangis-nangis, nggak tahu, nggak kerasa di sini tuh kayak udah mati rasa, nggak bisa ngerasain apa-apa, kayak nggak bisa ngerasain kesedihan, kesenangan dan lain-lain, kayak oh ini nangis ya, ya udah akhirnya cuma diem aja. Terus di situ beliau nyuruh untuk pindah kamar ke bawah, jadi kamarnya di rolling ke bawah biar aku ada nge-handle. Terus udah kan, udah tuh. Terus pas dari rolling ke bawah, naik lagi pas udah mendingan. Pas mendingan ya ke atas lagi, kumat lagi. Terus habis itu cutting lagi sampai akhirnya Umi bener-bener ngetek-tokin, udah kamu kamarnya di bawah aja biar ada yang kontrol, di atas biar dipakai yang lain gitu. Terus akhirnya ya udah, akhirnya sekarang kamarku di bawah dan aku dikontrol sama orang tua aku penuh lagi kayak dulu sebelum aku jadi mahasiswa di Unpad. Terus tapi dengan versi jauh lebih baik karena orang tuaku saat ini udah mulai mencoba merubah apa yang dirasa memberatkan aku selama ini. Terus ya udah jadi kayak gitu. Terus aku juga waktu habis yang down itu, yang bulan Agustus September itu, aku langsung ke psikiater karena itu aku ngerasa udah butuh banget pertolongan profesional. Karena aku sebelumnya udah ke psikolog kan, tapi kayak ke psikolog tuh menurutku secara subjektif kayak kurang membantu aku, karena kalau misal psikolog tuh cuma ngedukung secara moral, kayak ya udah Mbak Elda gini kayak aku tuh baru nggak butuh digituin, sebenarnya aku cuma pengen didengerin. Terus sedangkan sama psikiater tuh kalau misalnya aku ditanyain Tuhannya apa, Tuhannya kayak gini terus oh berarti mbaknya gini pernah mengalami ini nggak, jadi kayak to the point. Aku lebih suka gitu kalau ketemu psikiater. Terus ya udah ke psikiater, akhirnya aku psikoterapi, minum beberapa obat, dan alhamdulillah sekarang udah mendingan. Dan diagnosa yang waktu itu aku terima sekarang udah mulai mendingan. Walaupun ada 3 diagnosa, tapi salah satunya itu jadi makin drop, tapi 2-nya ini jadi stabil, cenderung naik kayak gitu. Terus ya udah deh, sekarang hidup dan masih melanjutkan hidup di tahun 2020 dan tahun-tahun berikutnya nanti, insya Allah. Itu. Intermezzo. Jadi punten sebelumnya, titik berat masalahnya bukan ada di orang tuaku, bukan di orang tuaku doang, tapi termasuk teman SMA aku, terus mantanku dulu dan lain-lain. Jadi kayak hidup berliku-liku. Jadi di sini yang salah bukan orang tuaku ataupun pihak-pihak lain. Jadi ya murni ini di sini emang takdirnya kayak gitu, qadarullah. Aku pengennya orang tua aku ngerti bahwa aku sama adikku itu berbeda. I mean, cara didikannya pun berbeda. Aku sama adikku jauh jaraknya sekitar 8,5 tahun. Jadi kayak untuk di-compare menurutku kurang tepat, karena waktu itu aku dibesarkan di kondisi yang berbeda juga kan. Terus jadi kayak kalau misal mau ngebandingin, tolong banget apple to apple, kayak ya udah. Dan aku pun mengingatkan kayak gitu kalau misal orang tuaku baru ngejudge adik, kayak misal kamu tuh lo harus kayak gini kayak kakakmu kayak gitu. Nih aku sama adik tuh beda didikan, jadi nggak selamanya Umi bisa nuntut adik untuk selalu bisa jadi seperti aku, karena kan jujur aja nih, adikku tuh jauh lebih jago bagian amal buat di akhiratnya. Nah aku lebih ke duniawinya, jadi kayak beda banget. Kayak orang tua aku menggantungkan ke adikku untuk kayak kamu harus hafal Quran ya, kamu harus ini ya. Kalau ke aku lebih kayak nanti yang penting kamu kerja kayak gini bla bla. Jadi kayak kalau lebih aku dinilai sebagai aset duniawi, kalau misalnya adik itu aset akhirat gitu mungkin. Nah jadi sebenarnya aku sadar juga adikku tuh juga dibebani dengan itu. Jadi kayak
ya udah perlahan-lahan kayak yang dibantu itu nggak cuma kamu El, jadi kayak ya udah let it flow aja. Pada akhirnya juga mau digimanain lagi, emang udah takdirnya kayak gini, jadi kayak udah. Kalau misalnya itu untuk itu aku ngerasa kayak aku di Nangor lebih bisa jadi diri sendiri. Kayak aku kalau misalnya ikut BEM kan kadang rapat sampai malam ya, gitu. Kalau misalnya sama orang rumah suka dimarahin, jadi kayak kalau misalnya di sini kan aku sendiri yang ngatur jam berangkat pulang dan lain-lain, kayak lebih bisa memanage waktu sendiri kalau di Nangor tanpa ada distract dari pihak luar. Terus habis itu kalau misal di Nangor, karena ini orang tua aku tuh prinsipnya kalau misal habis subuh nggak boleh tidur lagi, habis subuh ya harus ngaji, harus menyelesaikan tugas yang udah jadi tugas kamu. Kan di keluarga aku ada 4 orang, Umi, Abi, aku, adek. Itu 4 orang punya tugas berbeda, jadi kayak tiap habis ngaji selalu ngelaksanain job desk masing-masing kayak gitu kan. Nah, terus kamu harus menyelesaikan tugasmu dulu, kamu mandi, terus kamu kuliah, baru boleh tidur siang. Kayak udah rigid banget jadwalnya kayak gitu. Sedangkan kalau di Nangor kayak aku bisa istirahatnya nanti kalau misal tugasku udah kelar. Karena kadang dosen kalau ngasih tugas suka nggak kira-kira ya, jadi kayak susah ngasih pengertian ke orang tua. Ini loh tugasku tuh ini, tolong dilihat, ini susah nggak segampang dulu waktu Umi kuliah. Dan ini tuh kondisinya aku baru di Nangor tanpa tanpa bimbingan langsung dari dosen, cuma dikasih bahan PPT kayak gue suruh ngapain gitu. Terus makanya kayak effortnya otomatis lebih gede kan. Nah itu yang orang tua biasanya nggak sadar tuh itu. Karena setelah aku tanya-tanya ke beberapa temanku yang lain yang mengalami hal yang hampir sama dengan aku, kayak ya masalahnya tuh orang tua kita nggak bisa ngertiin. Kayak ya mungkin beliau udah pernah kuliah dulu, tapi kan zamannya beda dan tuntutannya beda dengan zaman ini. Jadi kayak ya itu yang bikin nyaman, kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan baru. Jadi kita kayak bisa, kalau misalnya aku sendiri, aku jujur aku bisa bikin kayak identitas yang sesungguhnya gitu loh, bukan Elda yang fake. Kalau misalnya di Jogja tuh bener-bener kayak di setir Umi banget lah. Kalau di sini enggak, kalau di sini bener Elda yang ya literally Elda gitu. Jadi sehina-hinanya aku, sebejat-bejatnya aku di dunia ini, karena aku mungkin terlalu fokus untuk duniawi, yang alasan pertama untuk aku bertahan tuh ya karena agama aku ngelarang bunuh diri. Kayak ya udah, aku harus mematuhi itu karena itu yang aku pegang dan aku yakini sekarang, kayak gitu kan. Yang kedua, jelas orang tua, karena apapun yang udah mereka lakuin terhadap kita yang merugikan, pasti lebih banyak yang menguntungkan. Karena tanpa orang tua pun aku nggak bisa jadi Elda yang sekarang, nggak bisa kayak Elda yang bisa ini itu dan lain-lain. Terus teman-teman kayak banyak loh teman-teman yang support, kayak walaupun temen yang itu berkhianat, kayak ini lu dikasih sama Tuhan teman baru yang benar-benar support lu, yang benar-benar ada untuk lu. Terus ya udah, ya alasan gak jauh-jauh dari lingkungan sekitar lah pokoknya alasanku untuk bertahan. Tapi yang pertama tetap karena agama, karena di Islam kan melarang, jadi kayak ya aku harus menaati. Bangga lah, jelas sebagai, karena aku kalau misal nge-review tahun-tahun sebelumnya kan sering tuh misal baru overthinking di malam-malam, dulu kok kayak gini ya. Nah itu kayak wah keren juga nih gue bisa berprogres. Kalau misal kemungkinan besar kalau misal aku sekarang di Jogja, aku nggak bisa berprogres kayak sekarang ini. Aku nggak bisa aktif di organisasi dan lain-lain karena terlalu sibuk dengan kegiatan di rumah. Karena aku kan di rumah juga aktif di remaja masjid. Nah jadi kayak enak nih kalau di Unpad, bener-bener kayak jelas jaringannya lebih luas. Karena teman-temanku nggak cuma itu aja, temanku baru, daerah-daerahnya nggak cuma Jogja, seputar Jogja aja, daerah-daerahnya dari Jabodetabek lah, dari Sumatera dan lain-lain. Terus abis itu kebanggaan lainnya karena ya keren aja, kayak
wow, Anda berhasil mengalahkan diri Anda sendiri. Karena menurutku kalau misal sakit mental illness, kalau misal mental illness kan sakit dari dalam ya. Jadi itu tuh kayak perang sama diri sendiri, bukan berantem, bukan perang sama orang, tapi kayak memerangi hasrat kita sendiri untuk mengakhiri hidup. Jadi kayak wow, lu keren gitu. Nah, gitu sih. Aku pengen bilang kayak deh coba lu ngaca dulu lihat tuh ada orang keren, orang yang berhasil melalui 1 per 1 tahun dengan baik walaupun harus kehilangan beberapa orang yang keberadaannya cukup penting, tapi lihat nih dia masih bisa tahan sampai sekarang, dia keren, dia bisa melalui semuanya dengan baik dan ya qadarullah masih hidup, qadarullah masih bisa bertahan untuk memerangi dirinya sendiri. Jadi ya ayo bangun, lihat itu di luar sana banyak orang yang masih pengen kamu hidup dan masih pengen lihat kamu senyum, pengen dengar ketawamu, pengen dengar jokesmu dan lain-lain. Kayak ayo lihat ke kaca, lihat ke dirimu sendiri, kamu keren. Aku pengen kayak gitu doang sih sebenarnya. Bener-bener ngaruh loh kalau misal kayak ngasih support tersendiri, kayak bukan self love sih, tapi apa ya bahasanya, pokoknya intinya kayak ayo lu lihat kaca atau seenggaknya lu buka deh webcam laptop lu kalau misal lu baru sibuk nugas, nih orang keren banget, dia habis selesai ngerjain tugas. Jadi kayak harus hal sekecil apapun yang kita lakuin dan bisa terrealisasi dengan baik, itu ya harus kita apresiasi karena itu hasil kerja keras kita, walaupun cuma peak doang, tapi kayak itu hasil kerja keras lu loh. Kayak jadi kayak misal aku setiap habis nugas kayak proyek, kayak lihat nih orangnya habis ngerjain tugas ini keren banget anjir, kayak wow, dia berhasil menyelesaikan tugas ini dengan baik, dan akhirnya itu menumbuhkan kayak motivasi, ayo kita itu berhasil menumbuhkan motivasi, ayo kamu pasti bisa untuk melalui semester berikutnya, makanya bisa bertahan sampai sekarang. Jadi kayak sebenarnya penting untuk kita mengenali diri kita sendiri lebih jauh, walaupun pelan-pelan tapi pasti nggak apa-apa. Jadi kayak ya lalui aja apapun yang ada di hidup kamu sekarang, dan percayalah bahwa badai pasti berlalu. Walaupun ini mungkin terdengar klise dan visual banget, common banget, tapi yakin beneran badai pasti berlalu. Kayak lu nggak akan selalu di bawah, roda itu berputar, lu bakal di atas, dan kemungkinan besar tuh akan di bawah lagi. Jadi kayak tetap semangat, dan kalau misal kamu perlu bantuan dari profesional, langsung aja ke psikiater atau psikolog, cari yang cocok, cari yang benar-benar bisa memahami kamu dengan baik. Nanti insya Allah bakal kebantu. Dan jangan lupa untuk mendekatkan diri ke Tuhan, karena semua itu harus seimbang, dunia sama akhirat harus seimbang. Mendekatkan diri ke Tuhan, dibantu sama dokter, dan kamu percaya sama dirimu sendiri bahwa kamu bisa melewati semuanya dengan baik. Itu. Apa ya, sebenarnya aku nggak pandai merangkai kata. Jadi kalau misalnya itu ingat-ingat bahwa you were that impressive, so ayo bangun, ayo kita lanjutin apa yang perlu kita selesaiin. Jangan desperate, kita masih perlu lanjut hidup, karena tenang aja, hidup lu nggak melulu tenang itu kok, kayak itu pasti nanti berlalu, dan insya Allah apapun yang kita lakukan sekarang, asalkan itu baik, pasti nanti berdampak di kemudian hari, dan ya itu udah hukum alam. Intinya tetap semangat, terus bertahan, dan pokoknya ingat bahwa kamu itu berharga. Kalau misal kamu ngerasa nggak punya teman, sok cerita ke aku, walaupun random tapi nggak apa-apa, mungkin nggak kenal juga nggak apa-apa, kayak ya cerita random aja, karena mungkin sometimes kamu cuma butuh didengarkan atas keseharian yang telah kamu lewati, dan ya aku bersedia untuk membantu kamu, tapi aku nggak menjamin kalau misal aku bisa langsung fast respon. Kalau misal
kalian sekiranya butuh yang urgent banget, langsung ke profesional, langsung pergi ke psikolog atau psikiater, karena insya Allah itu akan membantu kalian. Dan jangan lupa berbaktilah kepada Tuhan, bertakwalah kepada Tuhanmu, karena beliaulah yang akan, karena ialah yang akan membantu kita untuk bangkit. Gak cuma obat, gak cuma omongan dari psikolog, tapi Tuhan juga.